Selamat pagi Pak Nizar. Selamat pagi Pak Khalid. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu agar bisa bertemu dengan saya. Silakan duduk Pak Khalid. Ya. Ada yang bisa kami bantu? Jadi kami dari PT Sejarah Properti melihat potensi besar di Pantai Sagara Indah milik Bapak dan ingin menawarkan beberapa pembangunan hotel dan kawasan wisata terpadu di sana. Silakan dicek terlebih dahulu Pak. Menarik. Bisa jelasin lebih detail tentang rencana tersebut? Jadi Pak, rencana kami itu membangun hotel bintang 4 dengan sekitar 200 kamar serta pusat oleh-oleh, pusat kuliner, dan area rekreasi keluarga. Dan total investasi yang kami siapkan itu sekitar 350 miliar rupiah. Investasi sebesar itu tentu dapat membantu perkembangan pariwisata daerah. Namun kami harus memastikan proyek ini tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun masyarakat. Tentu saja Pak, kami juga ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah dan beberapa pihak yang terkait. Baik, untuk proyek sebesar ini, kami perlu memperlibatkan Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan masyarakat, serta pelaku UMKM. Saya akan mengatur pertemuan bersama agar semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya. Ya, saya setuju Pak. Karena saya ingin proyek ini mendapat dukungan dari segala pihak. Baik, terima kasih Pak untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih Pak Khalid. Saya baru saja mendengar loh bahwa akan ada pembangunan hotel besar di Pantai Sagara Indah. Iya, saya juga mendengar akan ada pusat oleh-oleh dan kuliner. Kalau benar begitu, berarti kita harus memastikan agar warga tidak dirugikan. Jangan sampai tanah warga dibeli murah atau tenaga kerja dari luar semua. Betul, UMKM lokal harus diberi kesempatan. Jika kios-kios hanya diisi oleh brand besar, kita yang sudah lama berdagang akan tersisihkan. Selain itu, saya juga khawatir dengan dampak lingkungannya. Pantai Sagara Indah masih memiliki ekosistem mangrove yang cukup penting. Jika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang baik, bisa merusak lingkungan. Karena itu, kita harus menyampaikan semua kekhawatiran ini di dalam rapat nanti. Setuju, kita bukan menolak pembangunan, tetapi kita ingin pembangunan yang adil Dan juga berkelanjutan. Selamat pagi semuanya. Pak. Terima kasih sudah hadir. Jadi di sini kita akan membahas rencana pembangunan hotel dan kawasan wisata di Pantai Sagara Indah. Saya berharap kita dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua pihak. Selamat pagi, terima kasih Pak Nizar. Sebelumnya, perusahaan kami sangat serius untuk berinvestasi di wilayah daerah ini. Dan saya harap proyek ini bisa meningkatkan wisatawan dan menambah lapangan pekerjaan baru di daerah ini. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya ingin menegaskan bahwa proyek pembangunan harus menaati peraturan lingkungan, terutama terkait AMDAL. Tentu saja Pak, kami siap mengikuti semua prosedur yang berlaku. Saya, mewakili masyarakat sekitar, ingin menyampaikan beberapa hal. Kami tidak menolak pembangunan ini, tetapi kami ingin memastikan bahwa warga lokal juga mendapatkan manfaat dari proyek ini. Kami memahami hal itu, dan kami juga berharap bahwa masyarakat bisa menjadi bagian dari pembangunan kawasan ini. Karena itu, kami meminta minimal 50% tenaga kerja yang direkrut berasal dari warga lokal. Permintaan itu cukup besar, tetapi kami juga harus memastikan bahwa semua tenaga kerja hotel harus sesuai dengan standarnya. Namun kami juga bisa menawarkan bagaimana kalau 40% tenaga kerja hotel diambil dari warga lokal, dan kami akan memberikan program pelatihannya. Kalau ada pelatihan, itu malah sangat membantu warga kami untuk meningkatkan keterampilannya. Saya ingin menambahkan dari sisi UMKM, jika nanti ada pusat oleh-oleh dan kuliner, kami berharap usaha lokal juga diberikan tempat. Tentu saja kami juga ingin melibatkan UMKM lokal. Tetapi kami juga harus memikirkan dan menjaga agar kawasan wisata tetap aman. Bagaimana 50% kios disediakan untuk UMKM lokal? Kalau 50% mungkin cukup sulit dan agak tinggi, dan kami hanya bisa menyediakan di 35%. Bagaimana kita bertemu di pertengahan yaitu 40%? Baik, jika 40% bisa kami pertimbangkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke aspek lingkungan. Kawasan pesisir memiliki ekosistem yang sensitif. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan tidak adanya pencemaran. Kami akan menggunakan sistem pengolahan limbah modern agar tidak mencemari lautan. Saya juga ingin memastikan bahwa pembangunan tidak menghilangkan area hijau di sekitar pantai. Dan proyek ini kami emang merencanakan ada area taman dalam desain kawasan. Saya mengusulkan agar minimal 20% dari kawasan tersebut dijadikan ruang terbuka hijau. Baik, saya rasa itu cukup memungkinkan untuk dilakukan.
Baik, jadi saya akan merangkum apa yang sudah dibahas. Pertama, perusahaan akan merekrut 45% tenaga kerja dari masyarakat lokal dengan program pelatihan kerja. Itu sudah cukup baik bagi masyarakat. Kedua, sekitar 40% kios di pusat kuliner dan di pusat oleh-oleh akan diprioritaskan bagi UMKM lokal. Kami setuju dengan poin tersebut. Ketiga, perusahaan wajib memenuhi seluruh proses AMDAL dan menggunakan pengelolaan limbah yang aman. Kami akan melakukan pengawasan secara berkala. Keempat, sekitar 20% area kawasan akan jadikan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Itu penting untuk keberlanjutan lingkungan. Baik, perusahaan kami menyetujui poin-poin tersebut selama proses perizinan dapat berjalan dengan baik, jelas, dan transparan. Selama masyarakat juga dilibatkan, kami siap mendukung pembangunan ini. UMKM lokal juga siap bekerja sama. Dan kami akan memastikan proyek ini tetap memperhatikan lingkungan. Baik, dengan demikian kita telah mencapai kesepakatan awal. Selanjutnya, kesepakatan akan dituangkan dalam dokumen resmi kerjasama. Terima kasih atas kerjasama semua pihak. Kami berharap proyek ini bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Baik semuanya, saya nyatakan rapat kita hari ini selesai.